Ketahuilah kau Jana Mejaya, ajaran Dharma Arta Kama Moksa yang tidak ada di Sarasa Muscaya tentu tidak akan ada di tempat lainnya, karena Sarasa Muscaya adalah sumber segalanya. ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Hari ini belajar Sarasa Muscaya, bagian awal sloka pertama, tentang tujuan hidup manusia, kelahiran di Mayapada. Dharma Arta Jagamaja, Moksa Bharata Sabha, Yadi Asti Tada Yatra, Yadi Asti Antan Wajib. Pemirsa, kita jumpa lagi di kanal YouTube ITV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Selamat tahun baru 2024, selalu sehat dalam lindungan Yang Widi. Awal tahun dimulai dengan resolusi perwujudan antara harapan dan angan-angan mencapai sukses. Tahun baru sebagai awal baru penuh semangat baru, karenanya ITV Channel 3 masih dengan tos tayangan on the spot menghantarkan wujud harapan mencapai sukses dengan lirik-lirik pengantar perkarma. Selamat menyaksikan. Dharma Arta Jagamaja, Moksa Bharata Sabha, Yadi Asti Tada Yatra, Yadi Asti Antan Wajib. Ketahuilah Jana Mejaya, ajaran Dharma Arta Kama Moksa yang tak ada di Sarasa Muscaya, takkan ada di tempat lainnya. Ketahuilah Jana Mejaya, ajaran Dharma Arta Kama Moksa yang tak ada di Sarasa Muscaya, takkan ada di tempat lainnya. Pemirsa, ini perlu menjadi catatan kita bahwa COVID-19 datang lagi. Apalagi dalam suasana tahun baru, kita mesti mewaspadainya dengan menjalankan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Maka sebagai pengantar, kita dengar Sang Duta Corona. Inilah cara menjaga kesehatan Sang Buta Corona yang kian menggana. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, bersihkan mala dari raga dan jiwa. Jangan lupa kita selalu berdoa, mohon ampunan Ida Yang Widiwasa. Bersihkan hati nurani dari dosa, agar terhindar dari buta corona. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, cara bijaksana hindari corona.
Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Cara bijaksana hindari corona. Jangan lupa kita selalu berdoa, mohon ampunan ide yang widiwasa. Bersihkan hati nurani dari dosa, agar terhindar dari buta corona. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Cara bijaksana hindari corona. Jangan lupa kita selalu berdoa, mohon ampunan ide yang widiwasa. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Cara bijaksana hindari corona. Bersihkan hati nurani dari dosa, agar terhindar dari buta corona. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Bersihkan bala dari jiwa dan raga. Jangan lupa kita selalu berdoa, mohon ampunan ide yang widiwasa. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, agar terhindar dari buta corona. Sebentar lagi, manik kata-kata. Intisari mutiara kata, jadikan alat. Jangan pernah berpikir bahwa kita harus bertindak karena kita siapa atau harus berbuat apa. Tapi tariklah nafas, pejamkan mata sejenak, tinggalkan logika, lalu berkarma apa saja, sepanjang memberi kemanfaatan dan pencerahan bagi banyak orang. Saya Diah Parisia untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nah, pemirsa, kalau kita mendengar kata pahlawan, tentu sangat erat kaitannya dengan sosok yang memperjuangkan bangsa dan negaranya untuk kehidupan orang banyak. Nah, bagaimana spirit pahlawan Hindu milenial? Bagaimana spiritnya dan apa itu pahlawan manajemen Hindu? Langsung saja akan kita konfirmasi bersama Prof. Rake Suwardana yang sudah hadir untuk kita tanya-tanya sharing session sekilas tentang spirit pahlawan manajemen Hindu. Tapi Orti, Prof? Becek, ya. Sehat selalu ya, Prof, ya. Nah, langsung saja kita akan mengulas tentang spirit pahlawan manajemen Hindu. Nah, ada 3 kata nih. Ada spirit, pahlawan, dan manajemennya. Nah, bagaimana Prof? Bisa nggak mengulas satu persatu mulai dari spiritnya dulu deh, Prof? Oke, kalau kita bicara tentang spirit atau semangat, tentu kita bicara tentang bagaimana perilaku kita. Itu bisa dilakukan di mana saja. Tapi ketika kita bicara tentang pahlawan, tentu dia berkaitan dengan kewajibannya tentang terhadap bangsa dan negara. Dan itu yang dilakukan di masa lalu oleh para pahlawan kita, dan tentu harus diwariskan kepada generasi muda sekarang. Apa saja itu? Salah satunya bagaimana rela berkorban untuk negara, bersikap melayani, bakti atau loyal terhadap negara itu sendiri. Oke, terima kasih Prof. Nah, sekarang kita masuk pada pahlawan manajemen Hindu.
Seperti apa sih sosok pahlawan milenial Hindu ini, apalagi di era sekarang? Pemirsa, jangan kemana-mana, mari kita temukan jawabannya setelah yang lewat satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Nah, tadi sudah diulas nih sekilas tentang spirit, hal-hal yang mesti ada dalam sebuah konsep begitu Pak ya, yang menginspirasi nilai-nilai begitu Pak. Nah, kalau kita kaitkan dengan pahlawan manajemen Hindu, bisa nggak diberikan gambaran kepada pemirsa siapa sih sosok pahlawan milenial Hindu itu Pak? Kalau lihat sosoknya tentu kita bisa langsung cara membedakan. Tapi begini, ketika kita bicara tentang pahlawan dikaitkan dengan manajemen, dikaitkan dengan organisasi, tentu yang sederhana sekali bahwa setiap orang itu loyal terhadap organisasinya. Maka kita kaitkan dengan pahlawan, maka dia loyal terhadap negaranya. Berikutnya bakti terhadap negaranya dan rela berkorban untuk negaranya. Nah, itu kaitannya dengan kalau kita bicara tentang kaitan manajemen dengan kepahlawanan. Saya kira sama dengan organisasi, negara ini adalah sebuah organisasi yang besar. Setiap orang harus bisa dan mau, terutama anak-anak muda kita yang milenial sekarang ini adalah bagaimana dia rela berkorban untuk negaranya, bakti itu loyal terhadap negaranya, tentu melayani negaranya dalam hal berbagai hal. Oke, sekarang kita ambil contoh keseharian nih Prof. Kalau kita kaitkan dengan fenomena dewasa ini, Ya. Apalagi kita menyambut Hari Pahlawan di bulan November, bisa diberikan nggak contoh-contoh seperti apa sih pahlawan manajemen Hindu itu Prof? Kalau kita berikan contoh atau boleh contoh apa yang bisa kita tunjukkan ketika kita bicara tentang pahlawan manajemen Hindu, mungkin dalam kehidupan keseharian kita. Seperti apa? Misalnya contoh bagaimana kita mengabdi kepada bangsa negara ini dalam kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan, kita taat terhadap undang-undang, lalu tidak menyebar yang jelek-jelek, misalkan hoax, itu salah satu bagaimana kita implementasi keseharian dalam hal kaitannya dengan kita membela negara dan bangsa ini. Terus berikutnya ketika ada yang menjelekkan bangsa kita, tentu kita harus mengklarifikasi. Menjelekkan pemimpin kita, guru WCC kita juga harus mengklarifikasi. Itu juga setia atau loyal terhadap negara kan itu. Itu salah satu implementasi bagaimana kita dalam kaitan dengan manajemen Hindu. Nah, sekarang kalau kita gali lagi lebih dalam nih Prof ya, sebenarnya permasalahan apa sih yang kita kaitkan dalam hal manajemen Hindu sekarang yang harus kita selesaikan nih Prof? Ya, banyak yang sudah berkurang sekarang. Tentu banyak hal yang harus kita perbaiki, terutama generasi muda kita ketika perubahan kemajuan teknologi dan informasi ini banyak sekali yang tersebar, yang kita dengar dan lain sebagainya yang masuk ke mindset kita, ada yang membuat kita tidak enak dengan negara, dengan orang dan lain sebagainya. Tentu juga harus kita sikapi itu. Kita harus menjadi orang yang positif. Nah, kembali lagi tentang itu, maka kita harus tetap berpikir bahwa apapun yang harus kita lakukan, kita harus setia terhadap negara kita. Itu yang paling penting. Kita tidak bisa mengabaikan itu. Itu yang sering orang mengatakan bahwa negara kita kalah, negara kita jelek, negara kita tidak bagus pertumbuhan ekonominya. Maka harus berbalik sekarang. Negara kita harus bangga dengan negara kita. Kita harus berkorban terhadap negara kita. Kita berbakti kepada negara kita, loyal terhadap negara kita, kita melayani dalam segala hal kaitannya dengan sebagai warga negara yang lain. Oke Prof, nah terakhir nih pesan untuk pemirsa HiTV Channel 3 dari tulisan Prof yang berbagi tentang spirit manajemen Hindu. Oke, kalau kita bicara spirit tentu harus kita menancapkan dari kita semangat untuk tetap dalam sanubari kita berbakti kepada negara. Dharma agama juga. Nah tentu yang paling adalah ketika dalam kaitan dengan spiritual itu dengan agama, lalu dengan profan itu dengan negara, kan itu intinya bahwa kita harus dalam sanubari kita harus membela negara dan membela agama. Oke, terima kasih Prof. Pemirsa HiTV Channel 3, untuk lebih lengkapnya pemirsa bisa baca Warta edisi 105 Potret Pahlawan Hindu Milenial dan bisa didapatkan di butik buku Warta atau agen-agen terdekat di kota Anda. Demikian pemirsa, semoga ngopi ini dapat bermanfaat dan menginspirasi guna meningkatkan kualitas radanan bakti dalam memahami intisari ajaran Wida. Saya Gandewa dan Prof. Swadana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3.
mana kita harus mulai berkarma? Di hari baru, di tahun baru 2024? Bakti marga, karma marga, jnana marga, atau yoga marga? Lirik-lirik berikut akan memberikan nasihat untuk menjalani hari baru. Di simpang jalan kami bertanya, akan kemanakah empat jalan ini? Sampai di manakah catur marga ini? Sampai di manakah catur marga ini? Pada siapa harus menyapa? Benarkah ini jalan menuju surga? Apakah ini jalan paling utama? Apakah ini jalan paling utama? Wahai rembulan, wahai purnama, kirimkan sinar terang di simpang jalan. Manakah jalan menuju Jagadita? Manakah jalan menuju Jagadita? Wahai sang alam, wahai sang surya, berikan terang bagi jalanan ini, agar langkahku damai di jalan ini, agar langkahku damai di jalan ini. Wahai sang surya, wahai semesta, berilah terang semua langkah ini, agar ku temui jalan sang yang widi, agar ku temui jalan sang yang widi, agar ku temui jalan sang yang widi. Wahai sang surya, wahai semesta, berilah terang semua langkah ini, agar ku temui jalan sang yang widi, agar ku temui jalan sang yang widi, agar ku temui jalan sang yang widi. Endayo menulis buku baru yang belum lama ini diterbitkan Setia Bhakti berjudul Mozaik Hindu. Sebuah buku agak nyeleneh dari segi judulnya karena mozaik seutuhnya menjadi milik karya seni rupa. Nah, bagaimana Pak Dayu menggabungkannya dengan kata Hindu? Mozaik Hindu sebuah judul buku yang memang sangat atraktif sekali dan komunikatif, mengajak kita untuk berkelindan mengambil sebuah istilah-istilah yang memang disandingkan dengan Hindu. Ingin menggabungkan serpihan-serpihan ajaran agama Hindu, makalah-makalah saya, karya tulis saya yang dimuat di beberapa media cetak, kemudian majalah, digabungkan menjadi Hindu sehingga menjadi sebuah karya yang sangat indah. Puncaknya adalah Satyam Siwam Sundaram. Buku Mozaik Hindu sebenarnya buku yang bercerita tentang apa sih, Pak Man? Ya, ini buku Mozaik Hindu di start pertamanya berbicara mengenai menghayati Yawidi. Dalam ini memang memberikan tuntunan praktis bagaimana kita menghayati Yawidi. Kita yakin bahwa ada yang kuasa atas semesta ini tersebut Yawidi. Kemudian menghayatinya dengan jalan yoga, menghayatinya dengan jalan bakti, menghayatinya dengan jalan tekun yang disebut dengan
bagaimana kita hidup dengan semesta ini, harmoni dengan hukum alam. Kemudian dengan hukum alam, harmoni sehingga tidak terjadi kesombongan, keegoan kita selama ini hendak menguasai alam. Dan juga diberikan hal praktis bagaimana anak-anak milenial sekarang, Gen X dan Y dan Z untuk hidup juga harmoni dengan semesta, dengan sesamanya, dengan lingkungannya. Mengenai hari suci keberagaman Hindu, bahwa manusia ini sebenarnya adalah makhluk suci, jiwa dan raga ini suci, maka hari suci itu penting kita berikan juga di sini untuk menuntun mereka melakukan hari suci agama Hindu, baik yang sifatnya rutinitas, baik juga sifatnya yang memang sudah populer kita lakukan seperti Nyepi, Saraswati, kemudian Galungan Kuningan, kemudian juga Siwaratri. Dan buku ini juga mengenang kembali corona acara. Kita pernah mengalami pandemi COVID, itu masa lalu, tapi bisa dijadikan pijakan bagi kita untuk juga eling, untuk waspada, untuk bisa menata kehidupan apabila bencana hadir kembali. Apa yang paling penting pembaca bisa dapat dari buku Mozaik Hindu ini, Pak Dayo? Ya, dari buku Mozaik Hindu ini memang kita berbicara dari tatwa, susila, dan acara. Ada hal yang hakikat yang kita dapatkan, utamanya yang sangat-sangat praktikal. Yang pesankan di sini memang ada beberapa kata-kata bijak, kata-kata mutiara di dalam alenia, diksi-diksi yang perlu kita pahami, karena ini juga melalui proses-proses perenungan. Sehingga dari buku ini ada memang bersifat ritual, ada acara, ada corona, tapi bagaimana menghayati Tuhan ke dalam diri, bagaimana juga buku ini mengatakan kita untuk selalu merenung, untuk meditatif dan menemui Tuhan dalam diri kita sendiri. Terakhir Pak Dayo, untuk podcast hari ini, apa harapan Pak Dayo agar orang membaca buku Mozaik Hindu? Untuk buku Mozaik Hindu ini bukan sekedar untuk dibaca, tapi bagaimana kita juga memahami, menghayati, kemudian mengalami yang terpenting dari sekian kata yang tampilkan untuk di buku ini. Karena bagaimanapun juga bacaan yang hadir di depan kita patut kita jadikan guru. Saya yakin bahwa umat sedama dimanapun berada, ketika membaca buku ini kita akan dapat guru, kita akan dapat kata-kata, kita akan dapat tuntunan-tuntunan, pencerahan-pencerahan untuk menjalani hidup dalam keberagaman kita, sosial kita, di kantor, di tempat kerja. Saya yakin bahwa akan dapat sesuatu di dalam buku Mozaik Hindu. Jadilah seperti air mengalir di antara pohon dharma. Terus hening bagai cermin hati dalam pusaran lautan jiwa ini. Agar yang widi menampakkan diri dalam heningnya mata air hati.
Pemirsa, demikian tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada menjadi sajian akhir perjumpaan kita. Semoga nada wacananya dapat bermanfaat dan menginspirasi. Tentunya tayangan kali ini mampu meningkatkan kualitas radar bakti kita bersama. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Ami Laksani pamit undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya, mohon maaf jika ada yang tak berkenan. Namun sebelum diakhiri, kami ingatkan kembali, menyukseskan kampanye Gasir gerakan Rp10.000 hanya dengan mendonasikan Rp10.000 saja ke rekening BTN Wartam di 00098 015 000 76695 untuk mendukung program Wartam Educare dan Kori Rekor Hindu Indonesia. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai. Menjadilah seperti air mengalir di antara pohon dharma. Terus hening bagai cermin hati dalam pusaran lautan jiwani. Agar yang widi menampakkan diri dalam heningnya mata air hati. Hidup ini memang terus mengalir seperti sungai Gangga dan Yamuna. Hidup ini memang harus bernama seperti petua Panjamaweda. Eva dikarase mapalesu kadang sana. Tugas kita hanyalah berkarma, bukan menentukan pala karmanya. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.